Hai. Hai. Balik lagi nih bareng gue Raisa dan Razni. udah lama gak ketemu nih kita. Iya, Apa kabar, Ras? lama ya Allah, baik. Kita akhirnya kembali untuk mau mereview film. Akhirnya review lagi ya berdua. Hari ini film Shang-Chi. Jadi ada satu laki-laki namanya Sean ya. Sean. Tapi nama asli sebenarnya Shang-Chi. Dia diperankan Simu Liu, sahabatan Uwu sama Awkwafina. Di sini di film ini namanya Katie. Nah, dari situ mereka ternyata terungkap gitulah masa lalunya Shang-Chi gitu. Masa lalunya Shang-Chi ternyata dia emang punya warisan 10 cincin. Cincin yang digelang gitu kan. Iya, cincin tapi di sini. Jadi 10 rings ya, tapi giwang. Gitu. origin story-nya si Shang-Chi lah ya. Dan pertama kali direpresentasikan maksudnya kayak Asia semua gitu. Pemainnya Asia, yang buat juga mungkin keturunan Asia ya si direkturnya. Gitu. Menurut lu gimana, Cak, si Shang-Chi ini? Menurut gue actingnya oke sih. Asik ya? Asik. Ya karena emang pemain Asia yang udah banyak kita lihat juga gitu. Awkwafina kayaknya udah sering lah ya kita lihat Tony ya. Leung, terus Tony Leung. yang jadi bibinya juga. Michelle Yeoh, Iya. udah kayak udah sering banget sih. Kecuali si Liu-nya emang kita baru lihat juga ya. Iya, sekarang tapi ya. juga nggak mengecewakan sih secara, maksudnya ya boleh lah gitu. Bisa serius, Dia tapi pernah ntar main juga ini TV show. katanya emang bisa ini beneran ya, maksudnya bisa martial arts. Emang berasa gitu, maksudnya dia nggak kaku cuma lah. acting doang ya. Iya, tipikal film Marvel yang Iya, emang bener sih. emang kita datang terhibur aja gitu. Crowd pleaser sih sebenarnya. Crowd pleaser. Jadi nggak ya, emang datang terhibur ya, nonton Yes. untuk pas pulang tuh ya lumayan seru ya gitu. Untuk diobrolin seru ya. Alhamdulillahnya mereka emang beneran gunain bahasa Mandarin ya. Karena banyak kan tuh yang kayak Asia representation tapi ngomong bahasa Inggris full. Nah, ini Cuma masih mukanya aja tuh Asia gitu. masih lah, ada masuk lah bahasa Mandarinnya banyak dari awal. Apalagi pas flashback ya, masuk Iya. flashback pakai bahasa Inggris kan Iya kayaknya. benar-benar. Itu tuh yang bikin gue mikir karena untungnya dijelasin juga mereka emang belajar bahasa Inggris. Iya benar-benar. Gimana bahasa Inggris lu? Udah bagus ada belum? proses belajarnya Mungkin gitu loh. Waktu si Shang-Chi masih kecil dilesin kan? Iya, dilesin di F. Bahasa Inggris. Mirip-mirip sama Black Panther lah ya. Maksudnya ngomonginnya tentang keluarga, konfliknya cuma di dalam keluarga itu doang gitu. Nggak keluar kemana-mana gitu kan. Gak tentang merebut Emang ini kekuasaan masalah keluarga. gitu. Iya, masalah keluarga. Bisa diomongin baik-baik. Beda aja sama keluarganya sama kita. Iya. Gitu loh, kalau kita kan ngobrol lah gitu WhatsApp, ini enggak. Mereka berantem pakai naga. Kita kan gitu. berantemnya di grup WhatsApp. Ini kan sebenarnya sumber masalahnya gara bapaknya kan. Iya, bapaknya. Ya, justru karena kecintaannya dia sama mantan istrinya. Mantan istrinya masa meninggal karena meninggal, sama istrinya udah meninggal gitu. Iya, jadi kayak griefnya dia ya, maksudnya dia belum move on. Belum move on. Bertahun-tahun belum move on. Kalau kata orang tuanya Awkwafina, siapa nama Katie, move on itu konsepnya orang Amerika, ada juga. Oh iya, bener. Ya, sinematografinya juga menurut gua oke lah ya, maksudnya masih memanjakan mata gitu. Ya biasa lah film-film Marvel pasti memanjakan mata. Ke Shang-Chi-nya sendiri ya, gue nggak begitu ngefans sih. Mungkin tadi karena harapan kita udah kayak ini tentang keluarga, cultural juga kan, kayak Black Panther. Nonton Black Panther tuh beneran gue ngefans banget sama Black Panther-nya. Iya. Kayak gila nih hero keren banget gitu loh. Karakternya bikin kita jadi lebih terikat secara Iya, emosional. padahal kita bukan part of the culture apalagi kan gitu. Ini tuh kayak gue berharap ya karena dia Asia, gue punya banyak kedekatan sama Shang-Chi gitu ya. Enggak sih, gue justru lebih ngefans sama sisternya, sama si adeknya. Sama Xialing Kayak lebih relate aja gitu dan lebih menarik menurut gue karakternya. Iya. Dan soalnya dia nggak ke Amerika. Dia kan masih di Macau kan, masih di Hong Kong. Tapi Awkwafina lebih menarik juga menurut gue. Dia anak iya. Amerika banget, coy. Awkwafina tuh emang penyelamat lah ya. Bener Masih jadi penyelamat. Dia beberapa mungkin di film-film yang kayak Crazy Rich Asians gitu-gitu tuh. tuh. Sebenarnya gue awalnya mempertanyakan sih nih fungsi nih orang nih apa, karena kan dia nggak bisa apa-apa, tiba-tiba ikut aja ketemu. Maksud Bisa gue nih, gue kalau jadi maksudnya bapaknya ketemu kayak lo temannya ya pulang lah cuy gitu kan. Lo ngapain ikut gue gitu kan. Si bapaknya ini merepresentasikan ibu-ibu yang ada di Asia kan, gak enak kan kalau aduh gak enak lagi ikut gitu ya. Iya, udah sampai sini jauh-jauh. Ya. Iya. Tapi menurut gue malah menarik karena sekarang si Katie Awkwafina itu punya karakter akhirnya yang menarik malah dia ya. Representation gue di film ini lebih ke Awkwafina, lebih ke Katie sama si adenya itu gitu. Si Shang-Chi sama bapaknya tuh menurut gua kayak tanggung-tanggung gitu loh. Sih, karena iya. Padahal kan itu kan poinnya kayak Black Panther kan juga. Iya, anti klimaks sih pas dia meninggal gue juga kayak gitu aja. Padahal harusnya kita kayak aduh apakah dia meninggal? Nah, kita nggak tahu. Karena dia ambil soul. Iya, kita nggak tahu. Ada bagian di mana dia ngomongin tentang masa lalunya itu tuh, yang kenapa lu mendidik gua seperti ini gitu kan. Itu tuh kayak
aduh tanggung ya? Karena penjelasannya juga nggak tahu, bingung kayak mau ngejelasin yang sekarang terus flashback sekarang lagi, jadi gue banyak bertanya juga kayak tapi berulang kali loh gitu, maksud gue ngejelasin sekarang apa sih, jelasin apa sih, jelasin cuman capek jadinya. Gue nggak punya waktu untuk kayak gue sayang nih sama Shang-Chi gitu, untuk dukung dia gitu loh maksud gue. Ibunya sama bapaknya akhirnya nikah itu tuh, itu kan kayak nggak direstuin kan sebenarnya. Itu juga aneh tau. Itu kan kalau masalahnya emang Asia banget gitu, pasti konflik banget tuh, berasa tuh kayak keluarga dari pihak ibunya gitu. Makanya kan besannya. Besannya tuh pasti. Tapi emang tricky, menurut gue tricky sih, karena dia campurin cultural Asia itu, terus ke imajinatifnya juga, ya kan, fantasi. Terus ada juga westernnya juga, itu tuh kayak 3 hal digabungin jadi satu gitu loh, bingung sih gue. Ngomongin mitologinya juga gitu tuh kayak masuknya. Jadi bingung sih. Masuknya terlalu banyak jadinya. Gitu. Gue sih sempet kayak ini gimana ya maksudnya gitu. Kalaupun kayak Black Panther nih semua akhirnya banding-bandingin mulu nih sama Black Panther. Apa karena harapan kita kayak Black Panther ya? Kalau kayak Black Panther kan emang dia budayanya yang akhirnya membuat dia mengambil keputusan kan gitu kan. Kalau di sini tuh ya udah tempelannya aja. Tapi nih karena ada mungkin kalau Black Panther Wakanda ini, gitu. tuh Wakanda, maksud gue hal yang baru juga. Udah di situ aja gitu maksudnya. Kalau ini tuh kita ada. Ini harus dari Amerika ke Hong Kong, terus akhirnya masuk ke dunia imajinatif ini gitu, kayak. Bingung. Apakah dunia imajinatif ini based on Hong Kong, kan kita juga nggak tahu juga gitu kan maksud gue. Kita harusnya punya culture sendiri juga dong kalau gitu. Bener. Jadi kayak gitu. Kalau dia bawa konflik antara bapaknya sama Shang-Chi ini lebih dalam lagi gitu, tanpa ada macem-macem yang terlalu banyak gitu di belakangnya gitu, apalagi tentang mitologi itu gitu ya, kayaknya akan lebih menarik dan emang kita relate dengan hal itu gitu sebenarnya. Tapi karena dibawanya nggak terlalu dalam gitu, jadinya kayak tanggung, harus malah melihat di akhirat tuh tentang mitologi, tentang hewan-hewan itu gitu kayak. Iya juga naga. Nggak apa-apa sih, maksud gue ada naga. Jadinya mungkin biar grande gitu ya. Feelingnya tuh jadi lebih grande. Iya, tapi tadi balik ke cultural lagi kan tuh kayak ada apa hewan-hewan mistik. Iya, hewan mistis itu gitu. Hewan mistik sini. Blok M. Mistik. Nah, mistik. Mandarin cuy. Mandarin. Oh iya si toko Mandarin ya. Itu penting nggak penting ya? Penting nggak penting, makanya gue bingung. Gue suka tapi Mandarin maksud gue. Iya. Lucu ininya, kan? Karakternya ya lucu. Terus emang dari yang Iron Man 3 emang ya mungkin ya saatnya ditampilkan kembali gitu ya. Mungkin. Cuman nih bingung juga sebenarnya kayak. Dia cuma buat jadi pengantar ibaratnya gitu ya, pengantar doang kayak. Dan ujungnya itu juga nggak tahu nasib dia gimana. Bener. Cuma buat apa bumbu-bumbu komedinya gitu. Lucu. Cuman bingung. Waktu dia yang di adegan udah mulai berantem gitu tuh, yang ada bumbu itu kan, itu menurut gua kok kayak dipaksain aja gitu buat harus ada lucunya. Kayaknya gitu. Marvel formula lucunya ini udah mulai harus apalagi ya gitu. Apalagi gitu ya. Soalnya formulanya udah lucu-lucunya begitu, yang kayaknya nggak semua bisa lo lucuin gitu. Iya bener. Saat yang lagi serius gitu, terus tiba-tiba lo masukin komedi kayak agak males sih. Karena makin kesini kan makin seru tuh Marvel kayak gitu. Ya kan, serius-serius komedi gitu ya, dari Thor Ragnarok, Ant-Man, ya kan. Itu adegan. Anjir, yang menurut lu apa? Gua dulu ya. Gua kurang memorable. Yang di bus sebenarnya memorable sih. Yang di trailer ya itu ya. Seru sih maksudnya. Iya. Itu waktu ketemu pertama kali lah. Nah iya, maksudnya untuk introduction kalau Shang-Chi itu bisa berantem gitu kayak itu formula yang dipakai kayak Spider-Man 2. Iya, yang di itu ya apa? Kereta. Dia latihan sama Michelle Yeoh, si bibinya. Itu menurut gue bagian yang menurut agak lebih emosional dibanding dia sama bapaknya. Kadang kayak bibinya nyadarin lagi kalau lu tuh punya, lu harus mengatur kekuatan lu gitu-gitu kan, terus ditunjukin itu ya bener sih. Kayak film-film kungfu aja kan. Sebenarnya harusnya banyakin gitu-gitu. Iya, film-film kungfu tuh karena sebenarnya hal yang bagus gitu. Adegan yang gue ingat lagi, gue adegannya ini lagi Katie si Aquafina tiba-tiba disuruh belajar mama, terus dibilang kan kayak gue nggak bisa, gue nggak pernah ngapain gitu, karena background story-nya dia dibilang kan kayak di keluarganya ya. Iya, keluarga kita tuh nggak jauh-jauh ke Amerika cuma biar bisa lo jadi parkirin mobil gitu untuk hidup. Terus ya gue suka, dan temennya juga kan udah mulai nyindir-nyindir, maksud gue tuh relate banget soalnya. Iya. Terus tiba-tiba yang di situ bagian julid-julid itu. Julid itu iya kan. Ya ini Asia banget nih. Terus akhirnya dia ikut, emang beneran di situ dia juga akhirnya mencari jati dirinya dia kan, malah dia si Shang-Chi sama si adiknya tuh semua sebenarnya mempertanyakan siapa dia segala macam, dan situ tuh si Katie dibilang kan kayak kalau lo nggak pernah
memanah sesuatu. Kalau lu nggak pernah membidik sesuatu, lu nggak akan pernah ya dapat sesuatu, intinya gitu. Nggak akan pernah mengenai sesuatu. Semoga ada perkembangan yang lebih baik. Iya kan, Shang-Chi to be continue. Iya betul. Maka iya masih banyak nih, panjang sih. Ini bisa banget sih dibawa kemana. Mungkin jadi dari 10 rings jadi 11 rings. 12 rings gitu kan mungkin. Ya. Adanya juga kan ada kelanjutan. Oh iya, adanya nih, gokil nih kayaknya nih. Gue jagoin adanya deh. Jagoin adanya. Gue Aquafina aja kali lo ya. Gue jagoin adanya. Oke, skor berapa, Cak? Aduh, berapa, Ras? 7,5 buat seru-serunya gitu, buat actionnya, dan di sini jadi film pertama lah buat Marvel yang semuanya Asia gitu. Mungkin ya, tapi ya maksudnya kita melihat itu gitu secara proses gitu. Sama sih, gue juga 7,5. 7,5? Iya, karena ya itu tadi, Asia representasinya alhamdulillah sih tidak maksa buat gue. Lumayan lah gitu, cast-nya bagus. Dan menjadi harapan depannya juga. Gitu, gue selalu harapan ke depan. Untuk adanya Shang-Chi, bukan buat sialingnya. Buat sialingnya. Yang udah pada nonton, silahkan komen, kita diskusi. Yang belum pada nonton, nontonlah di bioskop. Udah dibuka lagi kan nih soalnya. Hati ya guys. Iya, tetap stay safe. Jangan lupa nonton. Jangan lupa like videonya, subscribe, terus komen, nyalain lonceng notifikasinya, follow Instagram, dan join Discord juga. Iya, join Discord kita ya di deskripsi. Kita bakal ngomongin macam-macam soal film dan series. Oke? Sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Ciao.